Om Swastiastu, selamat pagi semuanya. Hari ini Senin 7 Desember 2020. Perkenalkan, nama saya Iketut Kastawan dari SMPN 3 Kayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan 2020 LPTK Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar akan melaksanakan praktik pembelajaran secara daring dalam rangka ujian kinerja. Om Santi Santi Om. Om Swastiastu, selamat pagi semuanya. Hari ini Senin 7 Desember 2020. Perkenalkan, nama saya Iketut Kastawan dari SMPN 3 Kayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan 2020 LPTK Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar akan melaksanakan praktik pembelajaran secara daring dalam rangka ujian kinerja. Om Santi Santi Om. Oke, mari. Sebelumnya, marilah kita sama-sama ucapkan penganjali. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya, gimana kabarnya anak-anak? Pagi hari yang cerah ini, gimana kabarnya? Ya, sehat ya. Ma, gimana kabarnya? Sehat. Risma, bisa dengar suara Bapak? Baik, Pak. Ya, baik. Oke, jangan lupa ya, absennya. Iya, Pak. Ya, Bapak sudah kirim absennya lewat link Google Form ya. Itu bisa dibuka di WA, ada Bapak kirim. Nah, selalu jaga kesehatan ya di masa COVID-19 atau di masa pandemi. Nah, harus kita menjaga pola hidup sehat. Nah, dengan mematuhi protokol kesehatan, jangan lupa gunakan masker apabila bepergian atau keluar rumah ya. Nah, selalu sering mencuci tangan dan selalu menjaga jarak ya. Nah, hindari berkerumun atau mengunjungi tempat-tempat keramaian ya. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya dengan bersama-sama ucapkan Gayatri Mantram. Sebelumnya bersikap asana, puja. Om Prasada Satiti Sarira Siva Suci Nirmale Namaskar. Pranayama, puja. Om. Harus dana. Om Soham. Om Hati Soham. Ambil sikap amusti karana. Gayatri Mantram. Puja. Om. 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 Puaswa. Satwito. Warenium. Wargode. Wasyo dimahi. Dioyona prachodayat. Om Bhuaswa Tatsavito Varanium Kodewasyo Dimahi Dioyona
Dimahi Dio Yona Prachodayat. Om Shanti. Om Santi Santi Santi. Om. Oke. Dengan kita mengawali melalui doa sebelum memulai kegiatan pembelajaran. Nah, semoga kita selalu dalam lindungan Ide Sang Yang Widi Wase, Tuhan Yang Maha Esa ya. Nah, segala sesuatu yang tidak baik terhindar dari dalam diri kita ya. Nah, semoga kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran seperti biasanya. Nah, walaupun di masa COVID-19, nah kita tetap melaksanakan pembelajaran melalui via daring ya, yaitu dengan menggunakan aplikasi Zoom. Nah, tidak mengurangi semangat belajar kalian ya, untuk tetap belajar ya, untuk ilmu. Nah, dalam kesempatan ini, sekarang materi pembelajaran kita yaitu ini hari Senin tanggal 7 Desember tahun 2020, yaitu tentang ciri-ciri perilaku Saptatimira dalam kehidupan ya. Nah, itu adalah materi yang akan kita pelajari pada hari ini ya. Nah, tapi sebelumnya nanti Bapak bagikan dulu ya. Bapak share dulu. Bentar ya. Kelihatan nggak di layar kalian? Terlihat. Ya, Pak. Kelihatan? Oke. Ya, Pak. Nah, ini kita sama-sama dulu ya menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Tanah airku. Airku. Buku Indonesia kebangsaanku dan tanah airku. Kita berseru Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, saku rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, cinta. Indonesia Raya, hiduplah Indonesia Raya. Oke ya. Masih tetap semangat kan untuk belajar? Masih, Pak. Ya, apalagi masih pagi ya. Ya, Pak. Nah, untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini ya, ini contoh perilaku Saptatimira dalam kehidupan. Nah, sebelum Bapak membahas lebih lanjut, minggu kemarin masih ingat materi yang kita pelajari? Masih berkaitan dengan Saptatimira ya. Tentang apa minggu kemarin? Ayo, ada yang masih ingat? Tentang pengertian Saptatimira. Ya, pengertian Saptatimira. Apa lagi?
Habis itu 7 macam Sabta Tamira. Ya, atau bagian-bagian dari Sabta Timira ya. Nah, di sini Ya. Timira. untuk minggu ini kita akan membahas, atau dalam kesempatan ini kita membahas contoh perilaku Sabta Timira dalam kehidupan ya. Nah, tujuan pembelajaran yaitu di mana melalui pembelajaran discovery learning, peserta didik mampu pertama menghayati contoh-contoh perilaku Sabta Timira dalam kehidupan dengan sungguh-sungguh. Kedua, tujuannya yaitu adalah percaya diri dalam menceritakan contoh-contoh perilaku Sabta Timira dalam kehidupan dengan baik. Nah, yang ketiga, menemukan contoh-contoh perilaku Sabta Timira dalam kehidupan dengan baik. Ya. Yang keempat, menunjukkan contoh-contoh perilaku Sabta Timira dalam kehidupan dengan benar. Ini adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Nah, sebelum kita akan membahas apa saja contoh perilaku Sabta Timira dalam kehidupan, coba kalian perhatikan video di bawah ini ya, tayangan ini ya. Ikan hiu, ikan kerapu. Ikan hiu, ikan kerapu. Bersatu hidup di laut. Hindu adalah nafasku. Hindu adalah jiwaku. Om Swastiastu. Jumpa lagi di channel Krishna Guru. Sabta dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat perilaku manusia yang berbeda-beda setiap harinya. Ada yang berperilaku tenang, bijaksana, angkuh, kejam, tidak peduli, egois, melanggar peraturan adat, merasa diri sebagai anak penguasa, serta yang lainnya. Perilaku-perilaku tersebut dapat menyebabkan manusia menjadi gila, sehingga menjadi manusia yang melanggar ajaran agama. Adapun contoh-contoh perilaku yang tergolong adalah satu surupa, melakukan operasi plastik karena tidak puas akan wajah yang dimilikinya, melecehkan atau menghina orang yang memiliki wajah yang lebih jelek darinya, suka membanggakan diri kepada orang karena merasa cantik atau tampan, menggunakan kecantikan dan ketampan yang sebagian orang lain jika orang tersebut mengalami demi mendapatkan suka berkoyak-koyak atau menghambur-hamburkan uang. Contoh yang ketiga, guna memiliki kepandaian membuat bom dan untuk mengebom orang yang tidak berdosa. Curi data orang lain dengan keahliannya meretas komputer orang dan digunakan untuk kejahatan. Menggunakan kepandaian atau mengelabui orang lain. Yang keempat, menghina. Merasa diri anak orang tua sehingga suka menggoda. Merasa diri anak pejabat sehingga suka menggoda. Merasa diri anak seorang remaja sehingga sering mengganggu ketentraman orang. Merasa diri perempuan yang hebat dan cerdas sehingga suka menakut-nakuti orang lain. Yang kelima, Yohana. Merasa diri selalu awet muda sehingga lupa akan tata krama hidup. Suka berkelahi karena mudah tersinggung karena merasa diri muda. Suka bermalas-malasan karena merasa masih muda dan belum memiliki tanggung jawab yang lain. Yang keenam, stres. Suka minuman keras, menjalani drama, menggunakan obat-obatan terlarang atau narkoba. Suka mabuk sehingga sering melakukan hal aneh. Yang ketujuh, Asura. Menggunakan kekuatannya atau kesaktiannya untuk merusak fasilitas umum. Karena merasa diri paling sakti. Suka berkelahi dengan orang lain karena merasa diri paling hebat, kuat dan tangguh.
Oke, baik anak-anak. Gimana? Sudah disimak tadi tayangan video tersebut? Sudah Pak. Bisa dipahami apa isi dari tayangan video tersebut? Ayo, siapa yang Bisa, bisa Pak. menjawab? Ayo Excel dulu. Tentang apa video tersebut? Tentang bentuk-bentuk dari Sabta Timira. Ya, bentuk-bentuk Sabta Timira. Ada yang lain lagi? Kisma. Video itu menceritakan tentang apa? Risma, bisa mendengar suara Bapak? Ya? Ya, silakan. Apa Risma? Contoh sikap dan perilaku Sabta Timira. Ya, contoh sikap perilaku Sabta Timira. Contoh yang bagaimana? Contoh yang ditunjukkan di tayangan video tersebut, apakah contoh yang baik atau contoh yang tidak baik? Tidak Tidak baik. baik. Ya, contoh yang tidak baik ya. Otomatis perilaku-perilaku yang di tayangan tersebut tidak patut untuk ditiru atau dicontoh ya. Nah, jadi di sana ada 7 macam perilaku dalam Sabta Timira ya, yang tidak patut kita tiru atau kita contoh. Nah, untuk lebih jelasnya akan kita bahas di sini ya, akan Bapak bahas, sajikan contoh perilaku Sabta Timira dalam kehidupan ya. Nah, di sini bisa diperhatikan ya. Nah, nanti sambil bisa dicatat apabila ada poin-poin penting, nah bisa dicatat untuk materinya ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita sering melihat ya, manusia yang berbeda-beda setiap harinya. Ada yang berperilaku tenang, bijaksana, angkuh, kejam, tidak peduli, suka melanggar peraturan yang ada, merasa dirinya sebagai penguasa, serta lainnya. Perilaku-perilaku tersebut menyebabkan manusia menjadi gelap, sehingga menjadi mabuk dan banyak melanggar ajaran agama. Adapun contoh perilaku yang tergolong Sabta Timira sebagai berikut. Nah, yang pertama itu adalah surupa. Masih ingat apa itu surupa? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Apa itu? Apa? Excel. Serupa adalah gelap karena wajah atau wajah tampan atau cantik. Ya, benar sekali ya. 100 untuk Excel ya. Jadi serupa itu artinya mabuk atau gelap karena memiliki wajah yang tampan atau cantik. Nah, jadi di sini contohnya ya, kita lihat. Pertama tadi melakukan operasi plastik karena tidak puas akan wajah yang dimilikinya. Seperti contoh di video tersebut yang ditayang tadi ya. Nah, karena tidak memiliki wajah yang kurang cantik, maka dia melakukan operasi plastik ya. Nah, tetapi hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Bukannya tambah cantik, malahan tambah buruk ya. Rupanya malahan lebih cantik di awalnya daripada setelah operasi ya. Nah, jadi itu contoh perbuatan serupa ya. Nah, contoh yang kedua, melecehkan atau menghina orang yang memiliki wajah lebih baik dari kita ya. Atau lebih, maksudnya di sini lebih tampan maupun lebih cantik ya. Jadi di sini kita tidak boleh ya menghina orang lain. Nah, misalnya di sini Excel memiliki wajah yang tampan, Risma memiliki wajah yang cantik. Nah, tidak boleh menghina temannya apabila temannya memiliki wajah yang kurang rupawan ya. Nah, kita tidak boleh ya menghina. Nah, justru kita harus bersyukur memiliki wajah yang tampan maupun wajah yang cantik ya. Itu merupakan anugerah yang terindah dari Tuhan ya. Contoh yang ketiga yaitu adalah suka membanggakan diri kepada orang karena merasa cantik dan tampan. Ayo, ini ada nggak yang suka bangga karena merasa dirinya tampan, merasa dirinya cantik? Ada yang suka pamer sama temannya? Semoga tidak ada ya. Nah, ini contoh
serupa yang ketiga ini tidak patut untuk ditiru ya. Jadi kita tidak boleh terlalu membanggakan diri ya. Nah, misalnya memiliki paras yang tampan maupun cantik itu kita tidak boleh sombong pada orang lain. Nah, kita harus maksudnya mensyukuri ya. Nah, kita harus tetap mensyukuri apa yang telah diberikan Tuhan atau anugerah yang telah diberikan Tuhan ya. Selanjutnya yang keempat, contohnya menggunakan kecantikan dan ketampanan untuk melakukan penipuan. Nah, bisa kalian lihat banyak di media massa atau di berita televisi ya. Nah, karena memiliki wajah yang tampan atau wajah yang cantik, nah maka dia sering melakukan penipuan ya. Penipuan seperti apa? Dia berkedok, apalagi kalau di media sosial ya, di Facebook misalnya. Kalian hati-hati kalau berteman di Facebook ya. Nanti karena merasa teman lawan jenisnya itu cantik maupun tampan, lalu tergoda cepat ya. Jadi kadang-kadang akun yang di Facebook itu belum tentu milik dia pribadi ya. Kadang-kadang akun yang digunakan itu tidak asli ya. Jadi perlu dipilah-pilah. Nah, di sini ketampanan kecantikan disalahgunakan ya. Nah, jadi keempat contoh ini tidak merupakan contoh yang tidak terpuji, yang tidak patut untuk ditiru. Jadi harus kita hindari ya. Oke, gimana? Bisa dipahami masalah contoh dari serupa? Bisa, Pak. Bisa, kita lanjut ya. Nah, ini contoh gambar serupa ya. Nah, ini contoh apa ini? Orang sombong. Sombong karena apa? Karena dia tampan. Ya, Karena dia tampan ya. Jadi kita tidak boleh sombong ya kalau memiliki rupa yang tampan. Itu juga sebaliknya. Ini gambar orang yang sombong karena memiliki orang wajah, sombong, ya, wajah yang cantik. cantik. Jadi perlu dihindari ya. Ini tidak patut ditiru ya. Nah, kita lanjut. Yang kedua ya, itu adalah dana. Ayo, dana apa? Gelap karena kekayaan yang Harta, dimiliki. benda, atau kekayaan. Ya, gelap karena harta benda atau kekayaan yang dimiliki. Nah, misalnya dia mabuk karena merasa dirinya paling kaya, banyak harta bendanya, nah maka dia mabuk. Contohnya bisa lihat di sini ya. Yang pertama, mengambil uang yang tidak menjadi haknya atau korupsi ya. Jadi kita bisa lihat ya di media massa maupun di surat kabar, kasus korupsi di Indonesia itu sangat meningkat. Karena apa? Karena orang ini mabuk akan kekayaan dan mabuk karena uang ya. Maka dia menggunakan segala macam cara untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Contohnya dengan melakukan korupsi. Bahkan tindakan yang tidak bermoral ini banyak kita lihat para pejabat yang melakukannya ya. Kan banyak pemberitaan di televisi kan. Itu banyak pejabat yang tersandung kasus korupsi ya. Kita bisa mengambil hikmah dari hal tersebut ya. Nah, yang kedua, mengambil bagian orang lain sehingga orang lain mengalami penderitaan. Ini maksudnya sekarang apalagi masa COVID-19, di mana masa COVID-19 ini banyak bantuan atau donasi ya yang disalurkan kepada masyarakat. Khususnya masyarakat yang tidak mampu itu biasanya menerima BLT ya, bantuan langsung tunai maupun sembako. Nah, jadi banyak dalam kesempatan ini ya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab mengambil keuntungan. Nah, kadang-kadang mengaku masih miskin ya padahal dia mampu. Akhirnya orang yang benar-benar tidak mampu ini tidak mendapatkan BLT ya karena sudah diambil oleh orang atau oknum yang tidak bertanggung jawab tadi ya. Nah, itu di mana dia bisa merugikan orang lain karena dia mengambil hak orang lain ya. Itu contoh yang kedua. Yang ketiga, bekerja siang malam tanpa menghiraukan yang lainnya. Itu untuk mendapatkan uang lebih banyak ya. Misalnya di sini bekerja, dia tahu waktu ya. Saking istilahnya ingin mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, maka dia akan lupa terhadap hal yang lain. Misalnya dia lupa basarah, sudah lupa karena bekerja sangat siang dan malam ya. Sembahyang di pura lupa, melakukan kerjaan gotong royong di pura dan di balai lupa ya. Jadi kita tidak boleh seperti itu ya. Walaupun bagaimana sibuknya kita tetap laksanakan
kewajiban kita ya untuk selalu sembahyang maupun basarah ya. Nah, yang keempat di sini suka berpoya-poya atau menghamburkan uang. Nah, di sini biasanya mabuk karena harta benda karena merasa uangnya banyak. Nah, dihambur-hamburkan dengan melakukan berpoya-poya ya. Yang berpoya-poya maksud sini artinya dia membuang uang atau membeli barang benda itu tidak semestinya yang dibeli ya, tidak menurut kebutuhannya ya. Jadi dihambur-hamburkan gitu ya. Ini ada contoh gambar dana ya. Ini kasus apa ini? Gambar apa? Gambar orang korupsi. Ya, Mendapatkan uang. ya, orang korupsi dengan mendapatkan uang. Misalnya ini ada dua orang, si A dan si B. Nah, si A ini menjalankan apa ya? Punya misi. Nah, biar misinya tercapai maka dia memberikan uang ya, suap pada si B ya. Maka terjadilah pertukaran istilahnya barter istilahnya ya. Nah, kerjasama tapi dengan hal yang tidak wajar ya, dengan melakukan korupsi ya. Nah, dalam agama Hindu perbuatan tersebut juga tidak dianjurkan atau dilarang ya. Nah, yang kedua itu adalah apa ini? Orang yang berfoya-foya. Ya, orang yang berpoya-poya ya. Dia berbelanja sebanyak-banyaknya ya, menggunakan uangnya, menghamburkan uangnya untuk kepentingan hanya memuaskan nafsu semata ya. Padahal istilahnya pakaiannya sudah banyak di rumah. Tapi biasanya ini dilakukan kaum wanita ya, maaf ya, Risma ya. Di sini biasanya ibu-ibu atau gadis-gadis ya, remaja yang banyak uang, dia suka shopping ya, ke mall, suka belanja-belanja padahal barang yang dibelanjakan ini sudah ada di dalam rumahnya ya. Nah, kita lanjut. Yang ketiga ya, guna. Nah, apa itu guna? Risma, ayo. Guna itu apa? Kepandaian atau kepintaran yang dimiliki. Ya, mabuk karena kepandaian atau kepintaran yang dimiliki ya. Jadi itu tidak baik. Itu perlu dihindari. Contoh di sini ya, yaitu memiliki kepandaian membuat bom dan untuk mengebom orang lain yang tidak berdosa. Nah, seperti kita lihat di pemberitaan beberapa bulan yang lalu atau itu sering terjadi kan, bom bunuh diri istilahnya. Nah, karena memiliki kepandaian maka digunakan kepandaiannya dengan hal negatif, itu dengan membuat bom ya. Nah, sehingga apa? Bom yang dia buat itu bisa merugikan orang lain, digunakan bisa untuk mengebom misalnya orang lagi beribadah di gereja, di pura, itu dibom ya, maka orang-orang yang tidak berdosa kena dampaknya. Nah, itu adalah kepandaian yang salah gunakan ya. Nah, selanjutnya mencuri data orang lain dengan keahlian merentas orang dan digunakan untuk kejahatan. Nah, dalam kejahatan dunia maya ini namanya cybercrime ya. Nah, sekarang hati-hati kalian ya, akun bisa dibajak oleh orang lain untuk kepentingan pribadi ya. Kadang-kadang apalagi akun orang pembisnis itu ya. Ada kalau orang yang ahli ini dalam bidang IT tapi disalahgunakan, nah dia menjadi hacker. Itu dia bisa mencuri atau merentas komputer ya atau data seseorang ya untuk kepentingan pribadi. Selanjutnya yang ketiga menggunakan kepandaian untuk menipu atau mengelabui orang lain. Nah, di sini juga ya kepandaian untuk menipu atau mengelabui orang lain. Contohnya Excel, ada pertanyaan? Pak. Ya? Ada, Pak. Ya, silakan. Apa saja Timira? Apa saja? Dampak dari Sabta Timira. Dampak dari Sabta Timira. Oke. Apa saja dampak dari Sabta Timira? Ya, bagus sekali pertanyaannya ya. Mungkin sebelum Bapak jawab, Risma bisa menjawab atau membantu. Silakan ya. Pak beri kesempatan. Apa saja dampak dari Sabta Timira ya? Ayo. Ayo Risma. Baik, Bapak langsung jawab ya di sini ya. Dampak perilaku Sabta Timira ya terhadap kehidupan ya. Nah, di sini dampak ini ada dampak positif dan dampak negatif.
Nah, pertama sini oke di anu dulu, unmute ya, biar tidak pecah suaranya. Ya. Oke, Bapak ulangi. Jadi dampak perilaku Saptatimira dalam kehidupan pertama di sini serupa ya. Nah, serupa ini kalau dampak negatif tadi sudah seperti contoh tadi ya. Nah, karena wajah cantik tampan. Nah, jadi memiliki wajah tampan atau cantik itu melakukan perilaku yang negatif ya. Nah, seperti melakukan operasi plastik tadi ya, digunakan untuk menipu. Nah, itu merupakan dampak negatif ya, karena memiliki wajah yang cantik ya. Tetapi dampak positifnya juga ada. Nah, walaupun Saptatimira ini ada dampak positifnya. Dampak positifnya apa? Karena memiliki wajah atau paras yang tampan maupun cantik, maka dengan mudah bisa nanti kita mendapatkan suatu pekerjaan. Karena bisa menarik perhatian orang lain ya. Apalagi kalau bekerja di bank ya. Kalau di bank tuh diutamakan prioritasnya berpenampilan menarik. Nah, otomatis orang yang memiliki wajah yang tampan dan cantik biasanya lebih mudah mendapatkan suatu pekerjaan ya. Nah, bisa bahkan digunakan sebagai model atau modeling ya. Nah, itu bisa menghasilkan uang. Nah, itu ya dampak dari serupa. Nah, dampak dari guna itu tadi dampak negatifnya otomatis tadi disalahgunakan untuk merakit bom tadi ya. Untuk apa tadi mencuri data orang lain, atau merentas komputer orang lain ya. Nah, selain dampak negatif juga memiliki dampak positif. Nah, apabila kita memiliki pengetahuan, nah kita gunakan untuk meneliti sesuatu ya, pengetahuan baru, nah maka akan bermanfaat atau berguna bagi orang lain. Contohnya seperti sekarang misalnya COVID-19. Nah, kalau memiliki pengetahuan bisa digunakan sebagai penemuan atau vaksin digunakan untuk memberantas COVID-19 ya. Nah, itu adalah dampak dari guna ya. Yang ketiga itu dampak dari dari dana ya. Nah, dari dana itu apabila dampak negatifnya tadi disalahgunakan karena memiliki harta benda itu digunakan untuk berpoya-poya, dihamburkan uangnya ya. Nah, atau sombong tadi ya kepada orang lain karena merasa memiliki uang yang banyak. Tidak ada Pak, cukup. Cukup ya. Nah, sekarang kalian berdasarkan tadi ya hasil pengamatan kalian dari slide maupun video. Nah, coba kalian nanti dan membaca kembali ya. Coba kalian baca di buku siswa ya yang Bapak bagikan atau buku bahan ajar ya. Nah, kalian kumpulkan informasi-informasi apa saja yang ada dalam materi tersebut ya. Nah, kalian kaitkan informasi-informasi yang berkaitan dengan materi, yaitu tentang contoh perilaku Saptatimira dalam kehidupan ya. Nah, di sana kalian nanti membuat tadi ya kesimpulan, contoh-contoh dari perilaku Saptatimira ya dalam kehidupan. Nah, Bapak kasih waktu coba kalian buat kesimpulan. Bapak kasih waktu kurang lebih 5 menit lah. Yuk kalian buat dulu kesimpulan dari materi kita. Nah, kita bisa ditanyakan ya. Bisa ditanyakan kalau tidak paham ya. Sudah dicatat? Nah, ini ada uji keterampilan. Menemukan contoh perilaku Saptatimira dalam kehidupan yang terdapat dalam media cetak, elektronik, dan atau internet. Nah, jadi kalian cari nanti contoh perilaku Saptatimira dalam kehidupan, kalian buat seperti clipping ya. Nah, kalian buat kayak clipping. Nah, kalian tentukan mana yang termasuk serupa, termasuk dana, termasuk guna, kulina, yowana, sura, dan kasuran. Nah, kalian bisa cari informasi tersebut
di media cetak itu surat kabar ya, elektronik atau televisi, nah atau internet. Nah, cantumkan istilahnya sumbernya ya, dapatnya dari mana. Nah, untuk tugas keterampilan, Bapak kasih waktu, itu waktunya, karena ini tugasnya buat clipping 1 minggu ya, minggu depan silakan dikumpul. Nah, untuk tugas pengetahuan, nah mungkin Bapak batasi sampai sore nanti dikumpul ya. Bapak kasih waktu untuk menjawab sampai sore nanti, silakan dikumpul di WA pribadi Bapak. Oke, gimana untuk tugas? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, sudah dicatat. Masih tetap semangat? Kenapa sudah mulai mengantuk? Masih, Pak. Risma sudah mulai mengantuk ini. Masa jam pagi sudah mengantuk nih? Jangan tidak sarapan ya. Oke, sudah dicatat. Risma sudah dicatat? Iya, Pak. Sudah. Iya, Pak. Excel sudah selesai? Sudah. Ya, sudah. Baik, karena ini materinya sudah selesai ya, kita lanjut nanti untuk kegiatan atau minggu depan, untuk pertemuan selanjutnya, yaitu materinya tentang dampak ya. Kita akan bahas tentang dampak Sabta Temira dalam kehidupan ya, baik itu dampak negatif maupun dampak positif. Nah, kita akan bahas itu minggu depan ya. Selanjutnya, untuk mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, kita sama-sama tutup dengan mengucapkan para mesanti ya. Oke, tangan. Om Santi, 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 Om. Santi, Santi.